Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah edisi pertama di channel saya mengenai awal mula kena pinjol. Mungkin di antara kalian ada yang sedang dalam fase galbay, dalam fase berpikir mengenai bagaimana apakah saya mesti galbay atau tetap lanjut bayar. Tapi kita akan flashback sedikit mengenai kenapa bisa pinjol. Awalnya cuma butuh 500.000, kemudian mulailah mencari-cari di sosial media atau di Play Store atau di berbagai sumber daring, aplikasi apa aja yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya kan rata-rata dari kejadian-kejadian itu biasanya ibu-ibu butuh bayar uang rumah sakit, biasanya untuk bayar uang sekolah anak atau uang jajan tambahan, ya kan, dengan asumsi bahwa saya bisa menyelesaikan itu. Saya bisa melakukan pembayarannya nantilah, yang penting cair dulu, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ini bisa terpenuhi. Andaikan selancar itu dengan pengetahuan yang mumpuni, ya bagus. Cuman bunga dari pinjol itu kan di angka 0,3% sehari yang legal. Nah, untuk pinjaman ilegal ini yang berbahaya, teman-teman. Soalnya pinjaman ilegal itu selain dia bunganya pencairan, misalnya nih kamu ajukan 1 juta, cairnya cuma 60%, 65%, kemudian temponya cuma 7 hari. Setelah kamu bayar, bagus kalau lunas, tapi mereka itu seperti beranak pinak, ada teman-temannya. Kamu udah bayar, kamu dikirimin lagi pinjaman, atau kamu udah bayar, kamu ditagih oleh perusahaan yang lain. Jadi seakan-akan kamu belum pernah menyelesaikan tagihan itu, belum pernah membayar pelunasan di aplikasi tersebut, padahal kamu sudah membayar. Nah, teman-teman, macam-macam cara yang dilakukan oleh aplikasi ilegal untuk memeras kalian, dan ini perlu kita waspadai bersama. Sebenarnya lebih ditekankan untuk tidak sama sekali menyentuh pinjaman ini, entah itu legal atau ilegal, ya begitu menurut saya sih. Nah, teman-teman, biasanya di saat kebutuhan itu sangat mendesak, ya kan, kamu mulai mencari aplikasi-aplikasinya, akhirnya nemu nih di Play Store atau di mana, atau kamu nonton-nonton di TikTok atau di aplikasi atau platform manapun, oh ini bisa cair kan, atau tanpa sengaja karena kamu sering scrolling mengetik kata kunci yang seperti itu di aplikasimu, maka ada notifikasi melalui SMS atau melalui WhatsApp, pinjaman sekian cair dengan modal KTP, cuma butuh 5 menit cair semuanya. Nah, kamu cairkanlah. Masalahnya kamu tidak belajar mengenai cara untuk mengatasi apabila terjadi sebuah masalah. Itu kan pada saat kamu apply ada kontraknya. Misalnya ini kalau legal, ya, kita bicara legal itu kan ada kontrak yang panjang banget. Kamu baca nggak? Pasti enggak. Nah, di situ kan ada klausul-klausul bla 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 yang sebenarnya tidak mempunyai dampak hukum apapun. Tapi karena ketidaktahuan kamu mengenai pola hitung bunga dan denda, akhirnya setelah jatuh tempo di 500.000 doang ini, 500.000 doang. Kamu juga nggak tahu cara bayarnya gimana karena akan membengkak bunga dan dendanya. Nggak sama seperti pinjaman KUR atau pinjaman lain yang menggunakan jaminan. Ya seperti itu. Siapa yang sangka bahwa 500.000 itu bisa merubah hidup kita, merubah mental, psikis, dan cara pandang kita dalam beberapa waktu. Akhirnya dari sebelum meminjam hingga terjadi pinjaman, hingga menunggak, ya kan, hingga diteror, kamu akhirnya berubah menjadi seseorang yang berbeda lagi. Kehidupanmu itu nggak sama lagi seperti sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin kamu happy, ada utang dikit, ya, ada utang dikit, atau ada masalah dikit kamu masih bisa nanganin. Tapi di situasi yang sekarang kamu utang dikit, kemudian terornya yang keterlaluan. Kamu merasa seperti tidak dimanusiakan, kamu merasa seperti perlakuan ini. Kenapa sih perlakuannya seperti ini? Ini kan cuma 500.000 doang. Kok sampai aku down, mentalku seperti serang habis-habisan. Jadi karena tekanan itu datang bertubi-tubi dan akhirnya sepertinya kamu tidak sanggup lagi, kamu coba untuk menutupi itu. Misalnya kamu punya penghasilan sekian dari suami atau dari apa, atau dari usaha, ya kan, kamu tutupin, nggak cukup. Kamu coba untuk berspekulasi kembali.
Sepertinya saya bisa ambil dari tempat lain untuk nutup ke pinjaman yang ini, yang tanpa kamu sangka-sangka bahwa pinjaman yang kedua itu merupakan lubang besar yang akan terus berlanjut sampai ke lubang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan depresimu akan semakin besar. Dan saat itu terjadi, kamu baru sadar kenapa saya lakukan ini. Apakah langkah ini benar? Apakah langkah ini salah? Kamu dalam posisi depresi yang sangat luar biasa menurut aku.